Nowhere to run. Halo Rebahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film berjudul There Are No Saints tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang berniat untuk bertaubat, tetapi ada saja hal-hal atau godaan-godaan yang membuatnya harus terjun kembali ke dalam dunia kelam. Seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang sudah melakukan sebanyak 371 pembunuhan terhadap anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, dan masih banyak lagi. Dia bernama Neto Niente. Saat ini dia sedang mendekam di penjara selama bertahun-tahun akibat pembunuhan terakhir yang dilakukannya pada seorang wanita dan anak kecil. Dia akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada aksinya yang terakhir tersebut. Welcome back. I have to tell all of you listeners, in case you haven't already, is the kind of guy who should be locked away for good. Dan tepat hari ini, Neto akhirnya resmi bebas dari penjara setelah mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki hutang budi padanya. Entah apa yang akan dia lakukan setelah keluar nanti, tetapi dengan tato yang dia miliki di badannya, orang akan selalu tahu dan selalu ingat apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Dan inilah, tidak ada orang suci. Mari saya perkenalkan dengan seorang pria bernama Carl Abraham. Ini babangusnya. Dialah orang yang telah membantu Neto keluar dari penjara sekaligus menjemputnya dari penjara. Saking hutang budinya, Carl memberikan beberapa kebutuhan seperti uang, pakaian, handphone, sekaligus kendaraan agar supaya Neto punya modal untuk memulai kehidupan barunya. Well, you got about 30 grand-ish. Plus your passport. Saat sedang di hotel itulah mobilnya tiba-tiba berbunyi pertanda ada orang yang baru saja menyentuh mobilnya. Di mana saat Neto keluar, tiba-tiba ya, beberapa polisi yang membenci Neto pun menghajarnya secara tidak puguh-puguh dan menganggap jika Neto tidak akan berubah dan harusnya membusuk di penjara, yang hal ini sangat wajar terjadi mengingat apa yang Neto lakukan di masa lalu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keesokan paginya, Neto pergi menemui mantan istrinya bernama Nadia. Ini rarainya, tujuan Neto datang bukan untuk Nadia, melainkan untuk anak laki-lakinya yang masih berusia 11 tahun yang bernama Julio. Ini cucungiknya. Julio sangat bahagia akhirnya bisa berjumpa dengan sang ayah. Namun Julio langsung nampak murung ketika Neto tidak bisa tinggal di sini bersama dia dan ibunya. Ditambah dengan sikap pacar ibunya yang sering kasar, bahkan bertindak berlebihan ketika dia atau ibunya melakukan kesalahan. I knew they let you go. See the mistake. I never stopped praying. You have to go. Ethan will be home soon. But Mom, Setelah memotret wajah anaknya untuk disimpan dan dipandangi ketika sedang jauh, Neto tiba-tiba kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Julio terhadap pacar ibunya yang sering kasar. Neto tentu tak tega jika mantan pamajikan dan anak kandungnya diperlakukan tidak layak, sehingga Neto segera pergi ke sebuah klub yang dimiliki oleh sahabatnya, seorang bos gangster Meksiko bernama Bailarin. Ini bebenguknya untuk bertanya mengenai latar dan asal-usul kehidupan pria yang menjadi kekasih baru mantan istrinya. Diketahui jika pria yang dimaksud bernama Vincent Rice tidak pakai rompis, seorang pria yang memiliki bisnis properti yang ternyata punya usaha sampingan sebagai penyelundup senjata yang bekerja sama dengan kartel dari Meksiko. He has way down south. Not with us. Keesokannya Neto mulai mengikuti kemana Nadia pergi yang ternyata menuju sebuah pabrik kosong yang di situ sudah ada si Vincent. Ini bebenguknya. Benar kata si bos gangster. Vincent ini adalah tipikal pria yang kasar terhadap perempuan, yang hal itu dibuktikan ketika dia melempar uang mingguan ke pebangus Nadia tanpa rasa sopan sedikit pun. Game's over.
Pulang ke hotel, di situ sudah ada Julio yang menunggu. Neto pun mengajak anak kesayangannya untuk tidur siang di sana, sementara dia melihat beberapa gambar buatan Julio sendiri yang di situ terdapat wajah ayahnya sendiri yang membuat Neto makin nyaah atau sayang kepada anaknya. I have to take you home, okay? I want to stay here. Setelah mengantarkan anaknya pulang, Neto pun pergi makan sendirian di dalam mobil. Di situ dia mendapat SMS dari Nadia yang menyuruhnya untuk menjauh dari Julio, mengingat banyak musuh di luaran sana yang bisa setiap saat ikut membahayakan anaknya sendiri. Dan baru saja dicariosin, muncullah beberapa orang bersenjata yang menghadang Neto. Entah suruhan siapa orang-orang ini, tapi Neto yang memiliki ekspresi dingin dan penuh kekejaman pun langsung menghancurkan mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Saat pulang itulah Neto mendapat telepon dari Julio yang mengatakan jika saat ini rumahnya tengah diserang oleh beberapa orang tak dikenal, sehingga Neto langsung bergegas untuk pergi ke sana saat itu juga. Tiba di sana, Neto sangat dibuat terpukul tatkala menemukan dia sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata aksi ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Vincent, tidak pakai Desta. Sambil menodongkan Julio, Vincent meminta Neto untuk jangan bergerak, namun dia sudah salah besar karena betapapun Neo diancam, dia akan selalu bisa menang berkat bantuan dari orang dalam, sutradara. Tak lama setelah baku tembak selesai, datanglah beberapa polisi ke TKP, sementara Neto harus merelakan anaknya diculik oleh Vincent. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi akibat dirinya ada di sana, Neto dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut dan kembali harus menjadi buronan pihak kepolisian. Untuk kedua kalinya Neto meminta bantuan Carl untuk mencari tahu kemana Julio dibawa. Carl memang tidak tahu tentang hal itu, tapi tahu siapa yang mengetahuinya. Orang itu bernama Jetring, seorang penjual senjata yang mendapat pasokan dari Vincent, yang pastinya tahu kemana perginya dan tahu di mana markasnya. Cara del Norte, right? That's his nickname, the face of the North. Setelah mendapat bantuan uang dan mobil, Neto segera pergi ke klub milik Jetring. Di situ dia bertemu dengan seorang bartender wanita bernama Inez. Ini parasnya yang membantu Neto untuk mempertemukannya dengan pacarnya si Jetring ini. Dia bernama Collie, dibaca K bukan C, yang langsung membawa Neto untuk pergi ke rumah Jetring saat itu juga. Here's a down payment. A statewide manhunt from Dallas Fort. Tiba di sana, Collie langsung mengenalkan Neto kepada Jetring. Ini cucu ngiknya. Neto mengaku bekerja untuk Vincent dan sedang melakukan survei atas perintah dari Vincent, tanpa Neto sadari jika Jetring merupakan sahabat dekat Vincent yang tentu tahu siapa yang kenal sama dia dan siapa kenalan dengan koleganya. Sehingga ketika menyadari Neto berbohong, Jetring pun segera mengambil senjata untuk membunuhnya dan... Setelah mendapat informasi mengenai kemana Vincent pergi, Neto pun kembali ke klub untuk menemui Inez dengan tujuan untuk meminta bantuan menyeberangi perbatasan sesuai lokasi tempat Vincent bersembunyi. Tapi tiba-tiba muncullah 3 pemuda Meksiko yang meminta Neto masuk ke toilet, yang di situ mereka bertiga sudah salah besar karena tidak tahu pria macam apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Are you okay? Yeah.
Dengan bayaran yang cukup besar yakni sekitar 10 juta rupiah, Ines akhirnya bersedia berpura-pura menjadi istri Neto supaya bisa membawanya melewati perbatasan menuju Meksiko, dan mereka berdua berhasil melewati perbatasan dengan cukup aman setelah para petugas teralihkan perhatiannya oleh kecantikan dan keaduhaian si Ines ini. I mean, don't you need some help maybe? If you're my man. You were too busy looking at your tits. Tiba di penginapan, Neto mempersilahkan Ines untuk pergi atau pulang kembali karena tugasnya sudah selesai. Namun setelah Ines mendengar cerita tentang kronologi dan tujuan Neto datang ke sini, Ines bersedia untuk membantunya lagi dengan bayaran 2 kali lipat dan akan mencoba menggoda Vincent dengan skill manjanya sampai Julio anaknya berhasil didapatkan. So you have children? Oh, not yet. Yeah, I guess you can just show me the facilities, you know. Hasil pertemuan itu, Ines belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Julio, namun masih ada kesempatan ketika Vincent mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di rumahnya, berharap kali ini ada sedikit info tentang keberadaan di mana Julio disekap. Well, if I don't see him at 10. Déjala entrar. Tiba di rumah Vincent, Ines langsung diajak sasarengan atau minum bersama-sama, di mana di situ Vincent tiba-tiba menampar Ines karena ternyata sudah mengetahui jika Ines hanya berpura-pura mendekatinya karena ada suatu tujuan tertentu yang ketika Ines akan disakiti, tiba-tiba berlokasi di dapur rumahnya. Vincent pun diikat di kursi dan dibanyur air panas, dicopot kukunya, dibakar dengan korek api bara, dan dipotong satu persatu jarinya hingga teriak kesakitan untuk supaya mau memberitahu di mana Julio anaknya disembunyikan. Dan rupanya Julio sudah dijual kepada seorang pria bernama Sans, seorang mantan agen rahasia ATF yang sekarang menjalankan bisnis penculikan orang-orang terkenal, di mana Vincent sengaja menjual Julio untuk mendapatkan uang demi bisa melunasi hutangnya. Setelah membunuh Vincent, Neto pun menghubungi Bailarin, si bos gangster Meksiko, untuk menanyakan siapa pria bernama Sans dan di mana markasnya. Di mana saat sudah mendapatkan tempatnya, Neto menyuruh Ines untuk pulang dan jangan ikut terlibat lagi. Namun rupanya Ines memiliki kretek untuk peduli dengan masalah ini dan memutuskan kembali menemani Neto sampai Julio berhasil didapatkan. So the senior Sans guy is not just a kidnapper, is he? Berlokasi di Sasana Tinju, Neto mulai bertanya di mana Tuan Sans berada, yang ketika sedang menunggu, tiba-tiba ya, Neto dan Ines pun diculik untuk dibawa ke tempat Mr. Sans, di mana saat Ines dibawa duluan, Neto mulai menunjukkan kelihayannya dengan menghabisi semua orang yang ada di mobil hingga membuatnya bisa mengikuti kemana Ines dibawa. Berlokasi di hutan belantara, Neto pun mulai berjalan mengikuti jalan menuju markas Mr. Sans. Neto masuk ke dalam ruangan CCTV yang di situ terdapat banyak sekali korban-korban penculikan, yang salah satunya adalah Ines. Dan Dan inilah Mr. Sans atau Tuan Sans, sang penculik sekaligus mantan iblis merah yang biasa dipanggil Hellboy. Terlihat Julio sedang diikat terbalik tepat di atas sumur, yang rupanya alasan dia membeli Julio bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada alasan yang lebih kuat, yaitu balas dendam alias repenge. Karena ternyata Neto sudah membunuh anak dan istrinya di waktu silam.
reminds me of my own son. Don't you think? Hey! Don't tell me you don't remember that. Dan luar biasanya, ketika Julio sedang ditenggelamkan dan Neto sedang memberontak, Tuan Sans atau Mr. Sans ini dengan Sans-nya hanya menonton aksi tersebut tanpa melakukan apa-apa dan justru malah menembak satu anak buahnya hanya gara-gara keras kepala ingin membunuh Neto. Rupanya Mr. Sans tidak ingin Neto mati duluan sebelum bisa merasakan sakit hatinya ketika darah daging sendiri mati tepat di depan kedua matanya, di mana saat semua anak buahnya sudah mati, Mr. Sans pun menghampiri Neto untuk merasakan rasa puasnya telah membuat dia menderita dan... Let's see how your boy is doing. Setelah semua selesai, Neto pun menggendong jasad Julio bersama dengan para korban lain termasuk Ines yang setelah menguburkan anaknya dengan layak, Neto pun membuka bagasi mobilnya yang di situ sudah ada si Bailarin, si bos gangster yang diketahui sudah berkhianat dengan memberitahu kemana dan bagaimana dia pergi, sehingga Neto memutuskan untuk tidak jadi bertaubat dan akan terus membunuh seperti apa yang biasa dia lakukan di masa lalu. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Sama seperti Neto yang sudah berbuat jahat di masa lalu, dia pun harus merasakan betapa menderitanya korban-korban dia ketika kehilangan orang yang disayangi. Bagi manusia ini cukup adil, tetapi karma memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala hal yang ada di alam semesta. Ingat, sebaik apapun kita, yang benci tetaplah benci. Seburuk apapun kita, yang cinta tetaplah cinta. Tak perlu menjelaskan kebaikan kita karena yang menyukai kita tidak memerlukannya, dan yang membenci kita tidak akan mempercayainya. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tulang lunak, asam manis.